Hiroshima bomb, despite all the destruction, Japan still hadn't surrendered. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa penyerahan tanggal 14 Agustus 1945 itu dirahasiakan oleh Jepang. Hal itu dimaksudkan agar orang-orang di daerah pendudukan termasuk Indonesia tidak mengetahui peristiwa tersebut. Sekalipun dirahasiakan, ternyata para pejuang kita, terutama para pemuda, dengan cepat mengetahuinya. Mereka yang mengetahui berita tersebut adalah para pemuda yang berjuang dan bergerak di bawah tanah. Salah satu tokohnya adalah Sultan Syahrir. Mereka sering mendengarkan berita-berita dari siaran radio luar negeri. Oleh karena itu, dengan cepat mereka mengetahui berita penyerahan Jepang tersebut. Sultan Syahrir sedang mendengarkan siaran radio BBC London. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 9 malam, waktu Indonesia Barat, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu adalah antara lain Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Singgi, Suhud, dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mendapat kabar gembira dari pusat, yaitu tentang menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Berita itu saya dapatkan dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi terjadi kekosongan kekuasaan, itu maksudnya apa? Maksud saya, Jepang sudah tidak lagi berkuasa penuh atas Indonesia karena Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, mengerti maksud Tuan. Terima kasih atas penjelasannya Tuan. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan saat ini? Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Benar, kemerdekaan itu adalah hak rakyat yang harus diproklamasikan. Maka dari itu kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan usulmu. Seharusnya kita segera meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Lebih cepat, lebih baik. Bagaimana kalau kita mengusulkan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya? Saya setuju usul Anda, Tuan, karena waktu inilah yang sangat tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju dengan itu semua? Mendengar yang dibicarakan Khairul Saleh, para pemuda ricuh. Mereka begitu gembiranya mendengar Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya. Seperti mereka tidak sabar untuk membicarakan keinginan rakyat ini bersama Soekarno dan Muhammad Hatta. Khairul Saleh yang melihat sikap para pemuda tersebut kemudian mencoba untuk menenangkan mereka. Jadi, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno untuk membicarakan keinginan kita yang telah kita bicarakan. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, tepat malam hari, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Ada urusan apa kalian ini? Ada yang ingin kami sampaikan, Bung. Mari kita bicarakan di dalam saja. Kebetulan Ahmad Suparjo ada di dalamnya. Ayo, silakan masuk. Selamat datang, Bung. Apa ini? Maaf, Bung. Lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Tidak apa-apa. Lalu, apa yang ingin kalian bicarakan? Begini,
Bung sendiri sudah tahukah bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan? Ya, saya tahu kalian begitu menginginkan Indonesia segera merdeka. Tapi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana kita kapanpun itu. Lalu kenapa Bung tidak setuju kalau Bung Karno menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda. Saya harus mengadakan rapat dulu dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI, karena yang saya takutkan nanti Jepang malah mengetahui rencana ini, Bung. Kita tahu kan PPKI memang dibentuk oleh Jepang. Saya tahu itu, memang PPKI dibentuk oleh Jepang, tapi itu merupakan jembatan satu-satunya kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Tapi kami tidak ingin Jepang ikut campur. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu bukan? Ya, tepat sekali, Tuan. Tetapi saya tidak bisa menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI lainnya, agar nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kita tidak mengalami banyak masalah. Tetapi Tuan, saya rasa itu tidak. Jika kalian tidak setuju dengan saya tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Semakin hancur perundingan, para pemuda dan Soekarno bersitegang, keadaan semakin panas. Tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih para pemuda datang di sini? Tidak apa-apa. Senang sekali Bung datang. Mari kita bicarakan ini di luar saja. Ayo. Memang apa keinginan para pemuda itu? Kalau tidak salah, mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar sekali, itu yang mereka inginkan. Tapi saya tidak menyetujuinya, karena saya tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Bagaimana kalau kita rundingkan ini tanpa para pemuda? Hanya dengan tokoh tua. Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka duduk di serambi belakang. Bagaimana ini? Para pemuda terus mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan waktu yang tepat agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju, sebaiknya sekarang kita harus menghadapi para sekutu yang ingin menguasai kembali negeri ini. Dan masalah tersebut sebaiknya kita bahas dalam sidang PPKI yang akan datang. Lalu bagaimana dengan pendapat para golongan muda? Lagi pula, mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depannya. Jika tidak, bagaimana kalau nanti semua berantakan? Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Kalau memang benar, mengapa kita tidak tahu lebih dahulu? Jadi maksud Anda, kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda itu? Benar, karena yang saya takutkan nantinya malah terjadi pertumpahan darah, mengingat kekuatan militer yang masih siap siaga dan kuat di sini. Ya sudah, bagaimana jika keputusan Anda dan Bung Hatta saat ini kita sampaikan kepada para pemuda? Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Ayo. Jadi, bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tetap tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini. Jika kalian tetap kekeh, silahkan cari tokoh yang lain. Baiklah, kalau pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas, kami akan berusaha memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan Indonesia dan esok pagi pada tanggal 16 Agustus PPKI akan bersidang membicarakan kemerdekaan. Lah, emangnya kenapa? Anda pikir memproklamasikan kemerdekaan Indonesia semudah membalikan telapak tangan Anda sendiri? Tidak, semua itu membutuhkan proses, Bung. Kita tidak bisa seenaknya bertindak tanpa dibicarakan kepada seluruh anggota PPKI.
Tuh kan, apa aku bilang? Diam kau! Apa kau tidak ingin kita merdeka secepatnya? Apa kau lupa dengan apa yang kita telah bicarakan pada rapat? Betul juga apa katamu. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan. Sangat menyayat raga dan jiwa kami ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamir kemerdekaan sendiri. Jika Bung Karno tidak mengumumkan malam ini juga, akan berakibat terjadinya penumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran besok. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu sekarang juga. Dan potong malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu esok hari. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Apa yang harus kita lakukan? Soekarno-Hatta tidak menyetujui usulan kita. Apalagi mereka sudah tidak mempercayai berita itu. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta dibawa keluar dari Jakarta agar tidak terpengaruh oleh rayuan Jepang. Bagaimana? Kalian setuju dengan saya? Bagaimana pendapat para golongan tua, Bung? Mereka masih kekeh untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan ini. Lantas, kapan waktu yang tepat? Justru inilah kesempatan emas kita. Mereka kekeh untuk mengadakan rapat terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Dan Bung Hatta mengatakan kepada saya, jika saya tidak setuju dengan apa yang mereka katakan, dan mengira saya telah sanggup untuk melaksanakan kemerdekaan ini. Apa kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita tanpa mereka? Tidak bisa. Orang yang paling tepat hanya Bung Karno dan Bung Hatta. Saya setuju. Dengan perbedaan pendapat kita, bagaimana kalau kita melaksanakan pertemuan tertutup? Semacam penculikan gitu. Tepat sekali, Bung. Saya setuju. Tapi kita akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta kemana? Kemana saja, yang penting Bung Karno dan Bung Hatta aman. Kita serahkan saja tugas ini kepada Latif dan Singgih, karena mereka berdua adalah anggota PETA. Ide yang bagus. Saya setuju. Mungkin ini bisa diserahkan kepada anggota PETA. Bagaimana Latif? Apakah kau keberatan atau tidak? Baiklah, akan saya pikirkan terlebih dahulu. Bagaimana kalau mereka berdua kita bawa ke Rengas Dengklok, dekat Karawang? Karena di sana ada tempat pelatihan militer PETA yang akan terjamin keamanannya. Bagus, saya setuju dengan rencana tersebut. Baiklah. Pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa yang malam-malam bertamu kemari? Maaf Bu, kami tidak bermaksud untuk mengganggu waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal penting yang harus kami sampaikan kepada Bung Karno. Sekali lagi minta maaf. Tidak apa-apa. Mari masuk, silakan duduk. Kalau begitu tunggu sebentar ya, saya panggilkan Bapak dulu. Oh iya, kebetulan Bung Hatta juga menginap di sini. Katanya mereka ingin membahas tentang keinginan para pemuda. Apakah perlu saya panggilkan juga? Ya Bu. Fatmawati meninggalkan mereka berdua. Ia menemui suaminya dan Bung Hatta untuk memberitahukan kedatangan para pemuda. Tak lama kemudian Bung Karno datang. Ia ditemani oleh Muhammad Hatta dan Fatmawati. Assalamualaikum Pak. Ayo, silakan duduk. Terima kasih Pak. Sebelumnya kami minta maaf kepada Bung Karno karena telah mengganggu waktu istirahat Bung Karno. Dan memang kedatangan kami di sini berkaitan tentang tadi siang. Dan kami di sini diutus untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Ke Karawang Pak. Mengapa kami harus pergi keluar kota? Untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Tapi kami tidak mau. Apa-apaan kalian ini?
Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Cepat ikut kami, Pak. Apakah semua ini penting? Sangat penting, Tuan. Cepatlah ikut kami. Baiklah, kami akan ikut, tapi izinkan saya berpamitan dengan Fatmawati. Bu, Kenapa, Pak? Bapak akan pergi dengan para pemuda itu Kemana? ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Perasaan saya akhir-akhir ini tidak enak tentang Bapak. Baiklah, ayo cepat. Baiklah, saya akan bersiap. Siap. Bagaimana, Bung? Apakah sudah selesai bicaranya? Kalau begitu, bisakah kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo kita berangkat sekarang. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Bung Karno, tunggu apa lagi? Waktu inilah yang tepat untuk kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, Bung. Sebaiknya Bung Karno setuju dengan usul kami. Maaf, tapi saya tidak bisa. Bung, proklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang. Kalau tidak, kubunuh kau. Apa-apaan kalian ini? Kenapa menggunakan senjata dalam berdiskusi? Tidak, Bu. Kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Namun Bung Karno menolak. Ya, saya tahu itu. Tapi jalannya tidak seperti ini. Kalau Bapak menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini, pasti ia memiliki alasan tersendiri. Lalu, bagaimana caranya? Padahal keputusan berada di kedua tangan pemimpin tersebut. Ya sudah, sekarang kalian bicarakan masalah ini dengan kepala yang dingin dan tidak emosi. Akhirnya Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kemarikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta sekarang? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang dan aku akan memberikan kalian kemerdekaan. Apa Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah. Tapi tolong bantu mereka untuk kembali ke Jakarta pada hari ini juga. Dan aku akan memberikan kalian kemerdekaan seperti yang telah dijanjikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, jika sebelum pukul 12 siang proklamasi belum dikumandangkan, nyawa saya yang akan menjadi jaminannya. Bagaimana? Janjinya sangat meyakinkan. Baiklah. Kemudian mereka berangkat dan sampai di Rengas Dengklok, bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah sampai, mereka langsung berangkat lagi menuju Hotel Dendles, tempatnya di Jakarta, namun tidak ada kamar kosong bagi mereka. Lalu Ahmad Subarjo mengusulkan untuk ke rumah temannya yaitu Laksamana Maeda. Kemudian mereka berangkat ke rumahnya dan tiba di sana. Selamat malam, Tuan. Ada apa? Mengapa tuan-tuan datang kemari? Apakah ada masalah serius? Ada yang ingin saya bicarakan. Baik, silakan masuk. Silakan, terima kasih. Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan tentang berita Jepang menyerah kepada sekutu. Apakah berita tersebut benar adanya? Dari mana teman-teman mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya karena kami masih menjaga keamanan negara Indonesia. Yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuhan menyetujuinya? Ya, saya menyetujuinya. Begini,
Jika Tuhan mengizinkan, apakah kita bertiga boleh menginap di rumah Tuhan? Boleh. Memangnya untuk apa? Kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Apakah Tuhan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu, apa yang sudah kalian siapkan? Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, mari kita beristirahat terlebih dahulu. Kemudian pukul setengah 10 malam waktu Indonesia Barat, Soekarno-Hatta berangkat ke rumah Mayor Jenderal Nishimura disertai Maeda. Selamat malam, Tuan. Selamat malam, Tuan. Ada apa ini, Tuan? Kami ingin meneruskan rapat pagi tadi yang tidak terlaksana mengenai perumusan kemerdekaan. Sekarang sudah lain keadaannya. Mulai pukul 1 siang tadi, kami tidak boleh lagi mengubah status quo. Dari mulai tengah hari tadi, tentara Jepang di Jawa tidak mempunyai kebebasan bergerak lagi. Mereka semata-mata dari sekutu dan harus menuntut perintah sekutu. Pemerintah Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui perantara Jenderal Terauchi dan pelaksanaannya diserahkan kepada PPKI pada pukul 12 malam nanti. Akan melalui rapat di rumah Laksamana Maeda. Apabila rapat itu berlangsung tadi pagi akan dibantu. Tapi setelah tengah hari, kamu harus tunduk kepada para pemerintah sekutu dan tiap-tiap perubahan status quo tidak diperbolehkan. Jadi sekarang rapat PPKI terpaksa kami larang. Perundingan dengan Nishimura menemui jalan buntu. Akhirnya Soekarno-Hatta kembali ke rumah Maeda. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Maeda. Soekarni, Sayuti Melik menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Rasanya terlalu banyak orang kalau kita mengerjakan naskah ini bila bersama. Bagaimana kalau Anda, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, serta saya mengerjakan naskah ini bersama? Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka di sini menunggu kita. Biarkan saya mencatat. Baiklah, Bung. Lalu, bagaimana dengan kalimat pertama? Action. Bagaimana untuk pembukaannya kata proklamasi? Sepertinya itu cocok untuk naskah ini. Tentu bagus. Lalu, isinya apa? Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir terlebih dahulu. Mari sini saya lihat. Ya, saya tahu. Bagaimana kalau begini? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Itu bagus, karena naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu kan bagian dari pembukaan. Lalu, bagaimana dengan isinya? Saya sudah berpikir, bagaimana jika begini? Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, bagus. Semua sudah selesai. Jadinya seperti ini. Saya setuju, Bung. Bagaimana kalau sekarang kita menghampiri para pemuda? Apakah mereka akan menyetujui proklamasi ini? Ya sudah, ayo kita menghampiri para pemuda. Ayo.
Bagaimana, Bung? Apakah naskahnya sudah selesai? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 45. Wakil bangsa Indonesia. Apakah ada yang ingin menambahkan? Menurut saya, ada kata-kata yang sedikit janggal. Apa yang harus diubah? Dalam konsep yang telah saudara sampaikan, terdapat beberapa keganjilan. Menurut saya, kata tempoh bisa kita ganti dengan tempo. Baik, saya terima. Lalu? Begitu pula dalam tulisan Jakarta 17/8/45. Sepertinya akan menjadi lebih jelas jika diubah menjadi Jakarta 17 bulan 8 tahun 45. Satu lagi, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia baiknya diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Itu lebih baik. Maaf, apakah saya pemilik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Dengan senang hati saya bisa, Bung. Ya sudah, tolong ketikkan naskah ini dengan cepat. Baiklah. Ini, Bung, naskahnya sudah siap. Baiklah, saya terima. Terima kasih banyak ya, Bung. Ya, saya pamit mau pulang. Hati-hati jalan, Bung. Ya. Terima kasih banyak. Bung, gawat sekali, Bung. Ada apa? Duduklah terlebih dahulu. Para tentara Jepang sudah siaga di lapangan Ikada. Saya khawatir akan terjadinya pertumpahan darah jika kita masih nekat melakukan proklamasi di sana. Bagaimana Tuan Khairul? Mungkin lebih aman proklamasi diganti lokasi saja, Bung. Lebih baik kita laksanakan di rumah Bung Karno. Bagaimana? Setuju. Baiklah. Saya setuju. Mungkin dengan itu tentara Jepang tidak akan mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, hubungi semuanya. Beritahu bahwa tempat proklamasi pindah di depan rumah saya. Ya sudah, naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kita sekarang istirahat saja? Besok kita akan berangkat ke rumah Soekarno. Ya, semua kami telah lelah. Sebaiknya kita pulang saja. Sebelumnya, kami terima kasih kepada Tuhan telah mengizinkannya. Sama-sama. Ya sudah, Tuan, kami pamit dulu. Ada di jalan. Alhamdulillah, Bu, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih ya, Bu, telah menemani saya di masa-masa yang cukup menguras pikiran ini. Iya Pak, Alhamdulillah. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, Bu, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu yang menjahitkan benderanya?
Tapi ibu tidak punya kain. Kain yang ada hanya merah dan putih. Apa tidak apa-apa, Pak? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah menyediakannya. Baiklah, Pak. Bagaimana kalau kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih? Boleh, Bu. Ya sudah, sebaiknya Bapak persiapkan untuk pidato yang akan dibacakan besok. Akhirnya dini hari, tanggal 17, semua pulang ke rumah masing-masing. Akan tetapi para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat mereka mempersiapkan pamflet-pamflet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Tadi malam kami, para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan pemusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda kejayaan bangsa kita.